Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, di background ini kalian bisa melihat perjalananku kemarin dari rumah ke dokter mata sewaktu aku mau mengambil kacamata aku. Nah, perjalanan ini tidak diedit. Ini adalah perjalanan yang sebenarnya. Oke. Jadi kalian tahu kan aku tinggal di desa kecil dan jauh dari mana-mana. Kalau dari rumah mau belanja itu sekitar 10 menit ke supermarket yang terdekat. Nah, ini ke tempatnya dokter ini kira-kira 20 menitan. Nah, ini dari rumah, sekarang aku mau berangkat. Nah, inilah. Belok kiri, aku akan ke jalanan umum. Nah, ini temannya istri, dia datang ke sini mau nggak tahu mau kemana, mereka mau jalan-jalan, ya biarin aja aku jalan-jalan sendiri. Nah, jadi inilah perjalanan yang sebenarnya dari rumah aku ke desa yang terdekat. Ini perjalanan kira-kira ya 20 menitan. Oke, terus mau cerita apa lagi ya? Aku ingin cerita tentang kemarin itu aku cerita tentang ada YouTuber yang memberi komen kan. Komennya seperti ini kira-kira. Kagak usah bawa-bawa band lokal lah. Kagak usah dibanding-bandingkan. Apalagi sekelas seperti Dewa 19. Hormati jugalah. Ingat, overproud akan membuat Anda bodoh. Kemarin sudah aku jelaskan, tapi aku lupa menjelaskan satu hal lagi mengenai pengalaman hidup aku. Ini coba lihat, ini masih di komplek aku ya, masih di sekitar komplek aku. Nah, apa yang ingin aku ceritakan tuh begini ya. Aku ini orangnya mempunyai jiwa petualang, senang jalan-jalan, senang melancong, senang pesiar ke sana ke sini, nggak betah tinggal di satu kota gitu. Jadi kalau aku tidak membanding-bandingkan, mungkin sampai sekarang ini aku masih tetap di dalam kandang, nggak pernah keluar kandang. Maksud aku begini, aku mau cerita tentang sewaktu aku kecil dulu, aku mempunyai tetangga itu ada sinyo-sinyo dan noni-noni Belanda. Kalau kalian tidak mengerti apa itu sinyo, sinyo itu sebutan anak laki-laki. Anaknya orang Belanda. Kalau laki-laki dipanggil sinyo, kalau wanita dipanggil noni. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi karena masa kita itu beda sekali ya. Mungkin sekarang banyak orang yang nggak tahu. Jadi aku jelaskan. Nah, sewaktu aku kecil melihat sinyo-sinyo itu ya, teman aku itu, wah pakaiannya necis sekali. Necis itu rapi gitu. Jadi sedangkan pakaian aku tuh apa ya, kumuh-kumuh gitu. Nggak pernah disetrika, jadi ya kelihatannya seperti itu. Tidak seperti anaknya orang Belanda ini, pakaiannya necis, bagus sekali, rapi gitu ya. Terus noninya juga pakaiannya bagus-bagus. Jadi aku sebagai anak kecil tuh ya kepingin punya pakaian seperti itu. Sedangkan aku itu kalau dapat pakaian tuh paling setahun sekali. Itu. Zaman dulu kalau pakaian aku itu masih ada lubang kecil itu aja, simbok itu langsung dijahit, ditutup lubangnya. Tapi sekarang ini gila. Lah pakaian sudah robek-robek, ada bolong-bolongnya gitu. Tambah dibeli dengan harga mahal, apa ora gendeng. Cewek-cewek sekarang kalau beli blue jean itu yang lubang-lubang, yang robek-robek itu beli dengan harganya mahal lagi. Nah, terus aku kepingin bisa seperti anaknya orang bule itu. Gimana ya caranya? Terus simbok tuh selalu, ya kamu sekolah yang pinter nak, katanya. Gue sekolah yang pinter gitu. Ya udah, akhirnya ngikut aja sekolah. Akhirnya sudah sekolah, sudah pinter,
Tapi gajiku masih kecil terus, cilik dibandingkan dengan gajinya orang bule. Wah, belum apa-apanya. Terus aku pikir ini pasti gak benar. Sudah sekolah, masih terus gajinya kalah dengan orang bule. Nggak bisa nyalip gajinya orang bule. Nah, piye ini? Pasti ada yang salah ini. Pikir, ada yang teman yang bilang, kalau gaji kamu mau segede orang bule itu, ya kamu pergi ke negerinya, jadi aja orang bule. Jadi wong londo. Kalau sudah jadi wong londo, kamu nanti gaji kamu besar. Benar juga ya. Aku coba akhirnya aku ke negeri Belanda. Nah, zaman dulu kan kalau bisa ke negeri Belanda itu kan wah gitu kan. Nah, aku melancong ke sana sini ke negeri Belanda, ke Eropa apa itu bukan dibiayai dengan orang tua, nggak ada yang membiayai. Aku harus kerja sendiri, kumpul duit sendiri, ke sana sendiri. Nah, itulah aku. Terus kemudian aku ke negeri Belanda, sampai di sana gelagapan, nggak bisa bahasa. Lah piye? Terus akhirnya mau disuruh sekolah dulu, sekolah bahasa. Wes tua nggak mau sekolah, aku sudah terlanjur mengenal duit. Jadi sekolah wes gak telaten lagi, tidak telaten. Jadi akhirnya ya mau bekerja. Terus bahasanya nggak bisa, jadi sulit tinggal di Nederland kalau nggak bisa bahasa Belanda. Terus akhirnya kepikiran ke Jerman, ke Prancis. Sama aja, nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Prancis. Wis terlanjur tua mau belajar bahasa kan sulit. Sudah mengenal duit, maunya kerja gitu. Akhirnya mempunyai alternatif, aku harus merantau, cari negara yang memakai bahasa Inggris. Keputusanku ada 4, Australia, Inggris, Amerika, dan Kanada. Nah, seperti itu. Akhirnya terdampar di Amerika seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, ini apa ya? Coba lihat. Kalau aku tidak membanding-bandingkan, apakah aku bisa seperti sekarang ini? Nah, itulah yang aku pikirkan. Setelah aku membaca komennya Pak Bro itu, nggak usah dibanding-bandingkan lah. Gitu. Kalau aku berpikir, seandainya aku tidak membanding-bandingkan, ya aku nggak pernah keluar kandang sampai sekarang. Nah itulah. Maka itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah Pak Bro itu dia tidak mau membanding-bandingkan, ya seperti dialah ya. Sedangkan aku ingin membanding-bandingkan agar saya ini bisa mengetahui ada ukurannya, ada indikasinya. Terus kalau kurang baik, kurang tinggi ya aku adjust lagi sampai mencapai apa yang aku inginkan. Nah, itulah aku ya. Bagi aku membanding-bandingkan adalah satu hal yang baik bagi aku, tapi mungkin bagi orang lain tidak seperti itu. Nah, kemudian saya diingatkan, over proud akan membuat Anda bodoh. Wah, kalau aku tidak membanggakan diri aku sendiri, siapa lagi yang akan membanggakan diri aku sendiri? Kalau aku tidak mencintai diri aku sendiri, siapa yang akan mencintai aku? Nah, sedangkan kita mau mencintai siapa lagi? Nah, itulah sedikit apa yang pernah aku alami dalam kehidupan ini. Jadi, walaupun aku membanding-bandingkan ya, tapi ya ternyata ya tidak salah. Nah, itulah yang ingin aku sampaikan. Terus tentang apa ya? Nah, ini yang ribet ini adalah mungkin ngefans sekali dengan Dewa 19 ya. Sedangkan Dewa 19 sendiri Ahmad Dhani dengan Ari Lasso, dengan Once, mereka nggak pusing. Ahmad Dhani mereka sudah siap mengerti tentang itu kok. Lah ini yang ngefan itu yang malahan yang ribet. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalian mungkin masih ingat
mungkin tahun lalu ya, itu kan ada kerusuhan di Malang. Nah, orang yang ada pertandingan sepak bola kalau nggak salah antara Malang dengan Surabaya atau apa gitu ya. Akhirnya sampai jadi ribut, berantem. Akhirnya jadi kerusuhan, merusak ini, merusak itu. Nah, itu kejadian seperti itu tuh yang itu ya yang berantem yang ngefan itu. Terus di England juga terjadi seperti itu. Penggemar sepak bola yang berantem merusak-rusakan akhirnya. Nah, inilah tadi itu sebelumnya aku jalan di highway, itu jalanan utama ya. Seperti jalanan tol tapi di sini nggak bayar. Ini sudah masuk jalanan desa seperti ini. Di samping-samping ada rumah. Nah, seperti inilah. Jadi banyak orang yang menanggapi kehidupan sosial media ini, mereka sepertinya apa ya, gini loh, kehidupan yang nyata saja. Kehidupan yang nyata ini kan ribet, kita bisa berantem dengan teman sendiri kan, seperti itu. Nah, kehidupan kita yang nyata, banyak orang membawa kehidupan yang nyata ini ke dalam kehidupan sosial media yang tidak nyata. Akhirnya, kehidupan di sosial media ini yang tidak nyata ini lama-lama jadi nyata. Sehingga perasaan kita terbawa oleh hanya menonton video atau membaca komen bisa kebakaran jenggot. Nah itu piye, seharusnya kehidupan di sosial media ini kan untuk hiburan agar kita nggak stres. Tapi kenyataannya ego kita bawa ke dalam kehidupan sosial media, akhirnya tambah stres. Kita tambah apa? Stresnya itu bisa kuadrat, ora gendeng. Nah, kalau sudah begitu yang salah siapa? Nah, padahal ya kita nonton YouTube itu kan hanya untuk menghilangkan stres, tapi kenyataannya bisa jadi kebakaran jenggot juga. Akhirnya kehidupan kita nggak karu-karuan. Nah maka itu ya terserahlah, saya tidak bisa merubah cara berpikir orang lain, kecuali orang lain itu bisa sadar dan merubah dirinya sendiri gitu. Nah sedangkan aku ya gimana ya, aku bikin video ya untuk hobi aja kok, untuk relax sambil belajar, mengupload video, hanya untuk apa ya, nggak serius lah. Aku punya hidupan sendiri kok. Aku nggak mau kehidupan aku di sosial media ini menjadi stres. Wes moh. Hanya untuk apa ya, untuk relax aja lah, untuk sekedar hobi, nggak serius. Tapi banyak orang yang kehidupan di sosial media ini sepertinya serius sekali. Nah itu yang saya sayangkan ya. Padahal kalau aku ya, aku ingin berkenalan dengan banyak orang, tapi tidak serius juga ya. Tapi syukur-syukur kalau kita bisa bersahabat, lebih akrab lagi, ya itu baik lah ya menurut aku ya. Tapi jangan dibikin kehidupan sosial media ini menjadi stres. Nah inilah perjalanan aku. Nah kalian lihat di sebelah kiri itu rel kereta api. Sebelah kanan rel kereta api. Endasku konslet mana. Di sebelah kiri itu perumahan-perumahan. Nah seperti inilah kampung aku, di desa aku. Nggak ada pekerjaan ya berangkat ke sana sini sendiri atau dengan istri kadang-kadang ya. Tidak seperti di Indonesia. Nah sebelah kanan itu rel kereta api itu. Kalau di Indonesia kita kan bisa nonggo. Di sini mau nonggo jauh. Lihat aja sendiri. Nah ini sudah berapa? Hampir 15 menit ini ya. Baru sampai ke desa terdekat.
Kalau mau belanja ya di sekitar sini tadi. Nah, mau ke dokter aja sampai ini, lihat tuh, jauh. Masih kira-kira 5 menit lagi baru akan sampai ke dokter. Nah, dokter mata. Aku mau ngambil kacamata. Gimana kalian di Indonesia? Enak ya kalau di Indonesia kemana-mana rame. Tidak sepi seperti ini, nggak ada orang. Biasanya orang Indonesia tuh kalau di Amerika sini tidak senang tinggal di desa seperti aku sini. Mereka nggak senang. Mereka tuh tinggalnya senang di tengah-tengah kota gitu. Tapi kalau aku tinggal di kota itu mumet. Melihat banyak orang aku jadi mumet. Aku lebih enak tinggal di desa seperti ini. Di sekitar aku ini masih persawahan. Kira-kira 5 menit gitu sudah persawahan semua ini dari sini. Nah ini dia, itu gereja di sebelah kiri itu ya. Kira-kira sekarang ini berapa menit lagi aku sudah akan sampai ke tempat dokter mata aku. Nah, terus mau cerita apa lagi ya? Aku seneng apa ya? Sekarang ini aku kepingin mau ke Indonesia, mau jalan-jalan sana sini. Tapi jauhnya itu amit-amit udah nggak mau. Gimana ya? Karena terbang harus 10, 15 jam, 20 jam itu capek sekali. Males jadinya. Kalau aku melihat video di YouTube tentang Indonesia, aku sudah seneng. Jadi untuk melampiaskan rasa kangen di Indonesia, aku lihat YouTube sudah puas sudah. Udah nggak kepingin lagi mau ke Indonesia. Lihat di YouTube aja sudah cukup, nggak usah buang-buang duit beli pesawat, beli ini terlalu ribet lah. Ya, jadi ya sekarang ini paling aku berkebun, belajar ngedit video, ambil video. Jadi waktu aku habiskan ya seperti ini. Daripada plonga-plongo ya aku belajar supaya nggak ketinggalan. Atau aku baca-baca di internet. Jadi untuk ngasah otak. Jadi ya inilah kehidupan aku di sini. Kalau di Indonesia kita bisa ke tetangga. Kita keluar di Indonesia banyak orang jualan sampai malam jam 12 pun juga masih ada orang yang jualan kan. Tetapi kalau di sini udah nggak ada. Jam 7, jam 8 malam tutup semua. Nah, kamera aku ada di belakang ini loh. Di belakang sini. Nah, ada yang tanya ya. Ada yang tanya tulis komen. Loh, kamu ke dokter, mobilnya kok terbuka gitu. Terus kamera Insta360 aku kan nancep di belakang ini kan. Kameranya kok nggak dibawa masuk? Apa nggak dicolong orang? Ya, di desaku ini masih apa ya? Masih aman semua. Ya, ini sebelah kanan itu tempat dokter aku. Nah, di desa aku ini aman, nggak ada orang reseknya. Jadi aman lah di sini. Mobil dibuka, nggak dikunci ya nggak apa-apa kok. Kamera ditinggal di sini, nggak ada orang yang nyolong. Jadi tempat aku aman. Bukan berarti wah di Amerika tuh tempatnya aman gitu. Ya enggak, di sini juga banyak orang nyolong. Kalau kalian ke kota, banyak orang yang nyolong, bajingannya juga banyak. Ya, gitu. Cuman saja aku tinggal di desa kecil jadi aman gitu. Nah ini aku mau parkir di sini. Mundur begini. Istri aku ini nggak bisa parkir. Suruh mundurkan mobil itu nggak bisa istri aku. Cuman maju tok. Jadi kalau parkir itu urusan parkir, aku yang disuruh parkir. Jadi seperti ini. Nah, ini itu gedungnya yang sebelah kanan itu sana itu ya. Sebelah kiri. Otakku konslet terus iki piye toh. Nah, aku mau masuk ke dokter itu ya udah aku biarin mobil aku terbuka gini nggak apa-apa, kamera aku biarkan di belakang mobil, nggak ada yang nyolong, aman.
Kadang-kadang kamera berapa murah, 400, 500 gitu. Orang mau nyolong $500 ya gak sumbut lah. Kira-kira begitu. Nah, ini aku sudah mau keluar. Oke. Ciao, ciao. See you. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.